ingin an yunazzala alaikum, tidak ingin melihat turun kepada kalian, min khairin, sebuah kebaikan, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Yakna miligati, dengan kafir kita mau kebagusan, kita mau kebaikan, mereka tidak ingin. Ayat ini para jamaah sekalian merupakan alasan dari ayat sebelumnya. Dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala melarang kita tasyabbuh, melarang kita meniru menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Di antara alasan kenapa kita dilarang tasyabbuh, meniru menyerupakan diri dengan orang kafir, karena orang kafir ini tidak suka kepada kita. Mereka tidak ingin melihat kita dapat kebaikan. Santer bencina dengan kafir timpa dengan beriman. Kebencian mereka itu terlihat dari ucapan mereka, terlihat dari perbuatan mereka, dan kebencian yang mereka sembunyikan dalam hati lebih besar lagi. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad badatil baghdha'u min afwahihim, sungguh sudah terlihat kebencian dari mulut mereka. Tempo kebencian dengan kafir timpa dengan beriman melalui ucapan-ucapan mereka, tempo. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan apa yang disembunyikan oleh dada mereka itu jauh lebih besar lagi. Kebencian yang mereka tampakkan besar, tetapi kebencian yang mereka sembunyikan akbar, jauh lebih besar. Kan aneh jamaah sekalian, dengan yakna demen timpa ita lagu turut. Aneh orang yang benci kepada kita tetapi justru kita suka kepadanya. Makanya dalam ayat selanjutnya, setelah Allah mengatakan kebencian mereka yang terlihat dari mulut mereka itu besar, tetapi yang disembunyikan oleh dada mereka jauh lebih besar, Allah katakan ha antum ula, tetapi inilah kalian. Imam Ibnu Katsir mengatakan maksudnya inilah kalian wahai orang beriman, tuhibbunahum, kalian mencintai mereka, wala yuhibbunakum, padahal mereka tidak menyukai kalian. Kan aneh. Jelas-jelas mereka benci kepada kalian, lagu haula, ha antum ula, inilah kalian, tuhibbunahum, kalian menyukai mereka, demen timpa dengan kafir, wala yuhibbunakum, padahal mereka tidak menyukai kalian. Nah ini jamaah sekalian, alasan kenapa kita tidak boleh tasyabbuh. Mereka ini membenci kita, maka benci mereka, benci dengan hati. Mereka tidak mencintai kita, maka jangan cintai mereka. Makanya para ulama menjelaskan apa sebenarnya hukum mencintai orang kafir. Arak dengan beriman cinta timpa dengan kafir? Tentu ke? Baik, Apa sebenarnya hukum mencintai orang kafir? Asy-Syaikh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan hukum mencintai orang kafir itu 3. Yang pertama, ada mencintai orang kafir tangkudut tauhid, menghancurkan tauhid kita. Ada model cinta kepada orang kafir yang kalau kita cinta kepada mereka dengan model cinta itu, tangkudut tauhid, seda tauhid ta, sugul ditalekan Islam. Ada. Yang kedua, ada model cinta kepada orang kafir tangkusut tauhid, mengurangi tauhid, tidak sampai menghancurkannya.
lagu bau ngurangin tauhid teh, berarti ini haram. Sedangkan yang ketiga, ada cinta kepada orang kafir yang sifatnya la ba'sa biha, tidak mengapa. Teluluikna. Ya, maka ini hati-hati. Adapun yang pertama, cinta kepada orang kafir yang bisa menghancurkan tauhid kita, bisa menghancurkan iman kita, bisa mengeluarkan kita dari iman menuju kekufuran, adalah lamun ta cinta timpa dengan kafir lidinihi, gara-gara agamanya. Ita demen timpa dengan kafir gara-gara agamana. Contoh lah, demen ruana ita jadi dengan Yahudi kumbena bebas, agama Yahudi bebas. Lamun Islam kedik-kedik ya nak kanggo sang demen kita dengan Yahudi ini. Kenapa? Lebih bebas. Ucapan yang seperti ini, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, bisa menyebabkan orang keluar dari Islam. Ya, kalau ada orang yang cinta kepada orang kafir lidinihi, cinta ngadu ate gara-gara agama orang kafir itu, karena bebas keagamaan dengan kafir, bebas. Ya nara aturan. Sampai Allah menyebutkan mereka ya'kuluna kama ta'kulul an'am, mereka makan pun seperti binatang makan. Darah halal, darah haram orang kafir ini. Nah, kalau ada orang mencintai orang kafir karena agamanya, ini cinta yang tangkudut tauhid, seda tauhidnu, seda Islamnu, seda imannu, bisa mengeluarkan dari keimanan. Ini yang pertama. Yang kedua, mencintai orang kafir yang hukumnya haram tetapi tidak sampai menghancurkan iman, tidak sampai membatalkan tauhid. Adapun cinta yang kedua ini tiga modelnya. Yang pertama disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, kalau dia mencintai orang kafir karena maksiat orang kafir itu, karena maksiat. Contoh, ita demen timpa dengan kafir karena ya ceket main gitar. Main gitar maksiat atau tidak? Maksiat. Ahli main gitar. Iya, mia ita demen timpa dengan kafir ini. Iya. Iya, mia ita demen timpa dengan kafir karena dia hebat main gitar, hebat bermusik, hebat jadi bintang film. Itu yang membuat kita mencintainya. Maka ini tidak sampai menghancurkan Islam, tetapi maksiatun kabirah, kata Syekh Sulaiman. Ini merupakan maksiat yang besar, dosa yang besar. Baik, demen timpa dengan kafir gara-gara maksiatnya. Ceket jama akting, ceket jama main film, ceket jama nyanyi, ceket jama main musik dan seterusnya. Itu yang membuat kita mencintainya. Maka ini adalah maksiat besar. Ya, luwe dengan Islam mencintai misalkan grup-grup band kafir, ada atau tidak? Gelanyap. Ini yang pertama, ini haram tetapi tidak sampai mengeluarkan dari iman. Model yang kedua, mencintai orang kafir karena kepentingan dunia. Mencintai orang kafir karena kepentingan dunia, ini juga haram. Contoh misalkan kanggo kita berbisnis kanca dengan kafir, kanggo lagu jaga hati jemaah sekalian. Jangan sampai gara-gara dia rekam bisnis kita, kemudian kita mencintainya pakai hati. Ini haram. Cukupanglah urusan dunia saja, jangan sampai masuk ke dalam hati. Jangan sampai masuk ke dalam hati. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau
membantah ucapan sebagian orang yang mengatakan lebih baik saya berbisnis dengan orang kafir, bagusan akhlaknya dengan kafir ketimbang sebagian umat Islam katanya. Gara-gara apa? Gara-gara arak dengan Islam tatkala berbisnis lelekak. Lamun tak berbisnis kanca dengan kafir jujur katanya. Lamun tak berbisnis kanca dengan Islam girang lelekak. Padahal ini satu orang Islam atau dua orang Islam. Arak ke dengan kafir lelekak gelanyat. Cuman arak saya yang kenal dan kebetulan dia jujur. Ya. Maka Syekh Ibn Utsaimin mengatakan tidak boleh mengatakan orang kafir berakhlak, tidak boleh. Kenapa? Karena mereka tidak punya akhlak yang paling besar, yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak paling besar akhlak timpa Allah. Beriman kepada Allah itu akhlak paling besar. Akhlak paling besar nomor 2 berakhlak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak dimiliki oleh orang kafir. Kan ini tertipu dengan akhlak-akhlak mereka yang pencitraan itu. Baik. Jadi ini mencintai orang kafir karena kepentingan dunia haram. Bau pe berbisnis kanca dengan kafir, pe berjual beli kanca dengan kafir, lagu jangan sampai masuk ke dalam hati, sampai saling cinta. Yang ketiga, mencintai orang kafir li amrin mubah, karena perkara yang mubah. Mencintai orang kafir karena perkara yang mubah. Disebutkan oleh Syekh Sulaiman hafizahullah taala, contohnya mencintai pemain bola. Taib. Main bola haram atau mubah? Mubah. Taib. Mencintai orangnya dia kafir tetapi dia hebat main bola, gara-gara itu kita mencintai orangnya. Di sini ulama beda pendapat. Taib. Belum gue bisa cari videonya saya. Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau mengatakan contohnya mencintai Messi kata beliau. Contohnya mencintai Ronaldo kata beliau. Kemudian ujung-ujungnya awalnya cinta timpa Ronaldo, kemudian pindah ke klubnya kata beliau, cinta Real Madrid kata beliau. Ternyata saya hafal juga kayak. Baik. Apa hukumnya? Main bola mubah. Lamun pecinta timpa gaya mainnya tidak jadi masalah. Beliau mengatakan bukan masalah laibnya, mainnya bukan, tapi laibnya, pemainnya ini yang bermasalah. Mencintai pemainnya yang itu orang kafir. Nah, ulama beda pendapat. Kemudian beliau mengatakan wallahu a'lam, arjahul aqwal, pendapat yang paling kuat adalah haram. Dan saya tidak mengetahui, kata beliau, ada dalil yang mengeluarkan dia dari hukum haram ini. Itu haram. Taib. Bau petiru gaya mainna, gaya begocek no bau. Gaya nendang bebas no bau. Lagu la ilaha illallah. Sampai besual gara-gara nenek dukung Messi, nenek dukung Ronaldo, besual. Ini hati-hati. Ini haram, pendapat yang terkuat haram kata beliau. Nah, ini dia cinta kepada orang kafir yang kedua. Dia haram tetapi tidak sampai mengeluarkan dari iman. Telu modelnya, cinta karena maksiatnya, cinta karena kepentingan dunia, yang ketiga cinta karena perkaramu mubah. Orangnya ini mencintai orangnya pakai hati. Adapun yang ketiga jemaah sekalian, mencintai orang kafir tetapi tidak mengapa, yaitu cinta yang sifatnya fitrah dengan syarat sambil kita membenci perbuatan kufurnya. Contoh, ada seorang anak muslim, bapaknya kafir. Anak ini dia mencintai bapaknya karena ini bapaknya. Ini cinta fitrah dan tidak mengapa.
lagu tetap harus dibenci perbuatan kufur bapaknya. Ya. Arak sopo anak muslim beriman, ibunya Nasrani misalkan, kafir. Kemudian dia cinta kepada ibunya. Kenapa? Ibunya ini aita ya ta cinta timpa inanta. Ini fitrah. Dia mencintai bapaknya yang kafir atau ibunya yang kafir semata-mata karena ini bapaknya, karena ini ibunya, lalu tetap dia tidak suka dengan kekufuran bapak dan ibunya. Ini tidak mengapa. Fitrah ini. Dan ingat jemaah sekalian, Islam tidak pernah menentang fitrah. Ingat ini. Islam tidak pernah menentang fitrah. Islam nono jalan berbarengan dengan fitrah. Ya. Mana dalilnya? Tatkala Abu Talib meninggal dunia, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan muslim atau kafir? Kafir. Tatkala Abu Talib meninggal dunia, sedih Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa? Karena dia meninggal dunia dalam keadaan kafir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Rasul, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Allah mengatakan Nabi Muhammad cinta kepada Abu Talib. Padahal Abu Talib kafir, tapi Allah mengatakan Nabi Muhammad cinta kepada Abu Talib. Ketika menjelaskan ayat ini, Syekh Saleh Fauzan dalam kitabnya I'anatul Al-Mufid Al-Mustafid, beliau mengatakan yang dimaksud dengan cinta di sini cinta keponakan kepada paman. Fitrah. Cinta keponakan kepada paman. Jadi itu dia para jemaah sekalian, telu model cinta timpa dengan kafir. Mbeluean dibolehkan atau yang dilarang? Yang dilarang ini. Balamun rata-rata itahlapuk keluarga anta muslim, ina amak ta muslim, semeton jari ta muslim, paman bibi ta muslim, bayak narak celah tagen cinta timpa dengan kafir. Karena selain daripada itu semuanya haram. Selain daripada itu semuanya haram. Yang dibolehkan hanya satu, cinta fitrah. Mara misal cinta anak timpa orang tuanya yang kafir, cinta orang tua kepada anaknya yang kafir, ini fitrah. Ya. Seperti Nabi Nuh alaihi salam. Ada anaknya Nabi Nuh yang namanya Kan'an itu mati tenggelam. Tatkala Kan'an ini sudah tenggelam mati di atas kekafiran, Nabi Nuh berdoa kepada Allah si angkun sayangnya kepada anaknya. Dia mengatakan, Rabbi inna bani min ahli, ya Allah, anakku itu bagian dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dan janjimu ya Allah itu benar ya Allah. Maksudnya Nabi Nuh si angkun cinta dan timpa anak dan padahal kafir, dia minta supaya Allah memaafkannya. Ya, tetapi Allah menegur Nabi Nuh alaihissalam bukan menegur cintanya, tetapi menegur ucapannya yang mengatakan dia keluargaku. Kata Allah, dia bukan bagian dari keluargamu. Nah ini dia para jemaah sekalian. Baik, kita kembali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jadi orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan juga orang musyrikin. Musyrikin ini kafir selain ahlul kitab. Mereka tidak ingin melihat kita dapat kebaikan. Tidak ingin. Cuman para ulama sebagian mereka menyebutkan semua orang kafir itu benci kepada kaum muslimin. Semua orang kafir. Dan itu berita dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita pen berita-berita no pen tipi-tipi no arak dengan kafir bela umat Islam dan semuanya. Bikin percaya berita tipi atau berita Allah. Kita harus percaya kepada berita Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ketika ditanya, apa hukum mencintai orang kafir? Karena masalah dunia dan orang kafir ini dia cinta kepada umat Islam. Apa kata Syekh Sulaiman? Sebelum saya jawab, saya ingin katakan mustahil orang kafir mencintai orang Islam. Mustahil gitu. Bagaimana mungkin suatu kaum
yang mereka tidak beriman kepada Nabi umat Islam kemudian cinta kepada umat Islam. Tidak mungkin. Nabi umat Islam saja manusia paling baik, mereka tidak mau imani, mereka tidak mau cintai, mereka tidak mau ikuti, berapa lagi umat Islamnya. Ya, jadi mustahil, kata beliau. Jangan tertipu jemaah sekalian. Kemudian Allah mengatakan, wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Wallah, dan Allah yakhtassu, mengkhususkan, bi rahmatihi, dengan rahmatnya, may yasha, siapapun yang Allah kehendaki. Meskipun orang kafir membenci umat Islam, tetap kebencian mereka tidak akan menghalangi Allah untuk memberikan rahmat kepada umat Islam sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya, sekedar benci. Makanya di dalam ayat yang lain dikatakan, qul mutu bighaidhikum, katakan wahai Rasul kepada orang-orang kafir ini, mutu bighaidhikum, silahkan mati sambil membawa benci kalian. Ya, kadang arak dengan mati gara-gara benci, arak tidak bisa dilempas. Pernah yang ceritakan kepada pelungguh cerita yang disebutkan oleh Ustaz kita, Ustaz Dr. Firanda. Di antara keanehan onta nono berdiang sifat pendendam. Misalkan sakitin pe onta tahun 2000, masih yang ingat EP sampai 2024. Ini dengan layak masih dia ingat. Ini di antara onta ini, ya. Makanya para ulama mengatakan kenapa memakan daging onta bisa membatalkan wudu, meskipun ada khilaf di kalangan ulama. Khilaf para ulama tentang onta ini dagingnya membatalkan wudu atau tidak. Tapi kebanyakan ulama mengatakan membatalkan wudu. Di antara sebabnya adalah Nabi SAW mengatakan dia itu memiliki sifat seperti syaitan, yaitu dendam ini. Ya. Saat kita Ustaz Dr. Firanda di dalam salah satu daurah, beliau menceritakan ada seorang pemilik onta, memang perbuatan orang ini tidak benar. Dia menyembelih anak onta di depan ibunya. Padahal ya terganggu nyembelih hewan di depan temannya, di depan apalagi ibunya. Dia sembelih anak onta di depan ibunya. Lagu ibunya ini masih terkurung dalam kandang, tidak bisa ngapain, ya tidak bisa ngapa-ngapain. Kemudian setelah itu pemilik onta ini dia pun ingin menipu onta tersebut, ibu onta itu. Dia susun bantal guling, ya. Kemudian dia tutup bantal guling ini pakai selimut, seolah-olah dia yang tidur, ya. Seolah-olah dia yang tidur pemilik ini. Jadi jaunda galang bantal guling no, terus tutup dah gadu simbut. Dia ingin menipu induk onta ini, ibu onta ini, seolah-olah dia yang tidur. Setelah itu tanpa sepengetahuan ibu onta ini dia buka kandang itu. Kemudian dia intip dari jauh. Ada yang ibu onta ini keluar. Kemudian berjalan menuju bantal yang ditutup pakai selimut dan dia menyangka itu milik onta tersebut. Ya, pas sampai di sana lalu dia injak-injak jemaah sekalian. Nginjak. Tiba-tiba ketika diinjak tersingkap selimutnya, kemudian pemilik onta itu tertawa, ngelirin onta no. Subhanallah jemaah sekalian, ketika ibu onta itu dia tahu ternyata dia sedang dibohongin dan dendamnya tidak bisa dia lepaskan, langsung dia mati seketika. Ya. Jadi arak dengan mati nganti gedek. Maka Allah katakan kepada orang-orang kafir ini, qul mutu bighaidhikum, sampaikan wahai Rasul kepada mereka, mutu, silahkan kalian mati, bighaidhikum, bawa kemarahan kalian, silahkan kalian mati, bawa kebencian kalian. Meskipun kalian benci, rahmat Allah tidak akan terhalangi oleh kebencian kalian. Lamun Allah wah berkehendak bagus timpa umat Islam, nakumbi-kumbi gedakna dengan kafir ini, nakumbi-kumbi bencinya dengan kafir, wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah tetap mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki.
Dan ini kabar gembira bagi kita jemaah sekalian. Ya, kabar gembira. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Maha memiliki karunia yang besar. Nah, ini ayat yang ke-105. Kesimpulan dari ayat ini, jangan jadikan orang kafir itu sebagai orang yang kita cintai. Ya. Masalah cinta ini masalah yang bukan masalah ringan, masalah cinta ini. Nah, kena alamatnya cinta entah. Usahakan cinta kita itu kita alamatkan ke alamat yang benar. Lamun pemele cinta, cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai Abu Bakar, cintai Umar, Uthman, Ali, para sahabat, cintai para ulama, cintai orang saleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang pada hari kiamat akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Ya. Balamun Messi timpak tak cinta sang Messi kan cinta laut. Ya. Baik. Jadi cintai orang yang ingin kita bersama mereka pada hari kiamat. Nah, ini ayat yang ke-105. Kita masuk ke ayat yang 106. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha. Ma, apapun, nansakh, yang kami hapus, min ayatin, dari ayat Al-Quran, apapun ayat Al-Quran yang kami hapus, aw nunsiha, atau ayat yang kami jadikan manusia melupakannya. Lamun kami ngapus ayat Al-Quran, atau lamun kami piak manusia lupa timpa ayat Al-Quran, na'ti bi khairin minha, pasti kami akan ganti dengan yang lebih baik. Au misliha, atau kami ganti dengan yang sama. Baik. Ini salah satu pembahasan di dalam ilmu yang disebut oleh para ulama dengan sebutan an-nasikh wal mansukh. Arna jamaah sekalian, nasikh ini ayat yang menghapuskan, al-mansukh ayat yang dihapuskan. Ya. Lagu nenek layak tatkala masih wahyu itu turun, ada ayat yang terhapus. Ya, ada ayat yang menghapus. Ini pada saat wahyu masih turun. Nengka masih ada keturun ayat ngapus ayat pen Quran. Nah, tidak ada lagi. Ya. Sudah tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sudah sempurna kalimat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada ayat yang menghapus dan ada ayat yang dihapus. Dan bahkan jemaah sekalian, sampai ada surah Al-Quran yang terhapus, surat. Ya. Disebutkan oleh dalam sebagian riwayat, ada satu surat dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ada satu surat di dalam Al-Quran Allah jadikan manusia melupakan seluruh ayatnya. Kata sahabat tersebut, kecuali satu ayat yang masih saya ingat, kata dia. Ya, ayatnya itu, "Lau kana li bani Adam wadin min dhahabin latamanna an yakuna lahu wadiyan, wa lan yamla'a fahu illa turab." Apabila manusia memiliki satu lapangan emas, satu lembah emas, maka dia pasti akan menginginkan lapangan yang kedua. Tidak ada yang membuat manusia ini kenyang kecuali tanah kuburan. Ulama beda pendapat apakah ini hadis Nabi atau ayat Al-Quran. Ya. Baik. Jadi maksud yang ada yang disebut dengan nasih dan mansukh, ada penghapus dan ada yang dihapus. Para ulama menyebutkan ada telu model menghapus dan dihapus pen dalam Al-Quran. Ada telu modelnya. Pertama, ada yang dihapus hukumnya sekaligus ayatnya.
jerak pedait ayatna pen dalam Al-Quran, jerak pedait ya, pebuka Al-Quran dari awal sampai akhir, antum tidak akan temukan ayatnya, sekaligus hukumnya juga sudah dihapus. Ayatnya dihapus, hukumnya juga dihapus. Contohnya adalah ayat tentang kapan seorang anak dikatakan anak persusuan. Layak sempat turun suatu ayat pen dalam Al-Quran, dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan di antara ayat Al-Quran yang turun adalah asyru radha'atin ma'lumatin yuharrimna. Ada ayat mengatakan seorang anak baru dikatakan anak persusuan kalau dia menyusu kepada selain ibunya 10 kali. Berukna jari anak persusuan, lamun 10 kali. Kalau 10 kali, thumma nusikhna bi khamsi radha'atin ma'lumat. Kemudian ayat ini yang mengatakan 10 kali nyusu baru jadi anak persusuan dihapus oleh ayat yang lain yang mengatakan 5 kali. 5 kali. Baik. Ayat ingena 10 kali, ayatnya sudah dihapus dalam Al-Quran, hukumnya juga dihapus. Pebuka ayat Al-Quran lekan awal sampai akhir, ya pengen daya ayat ngena 10 kali menyusu tidak ada, hukumnya juga sudah dihapus. Sedangkan ayat yang mengatakan 5 kali baru dikatakan anak persusuan, itu dihapus ayatnya tetapi hukumnya masih tetap. Ya. Jadi piran bebeak nono beruk ta anggap sebagai anak persusuan. Kalau dia menyusu berapa kali? 5 kali. Setiap kali menyusu sampai kenyang. Tanda kenyangnya adalah dia sendiri yang melepaskan ASI ibunya. Dia sendiri yang melepaskannya. Ya. Lamun nyusu pertama kemudian lepas, setelah itu disusui lagi tidak mau, berarti ini satu sudah. Sampai 5 kali baru dikatakan anak persusuan. Ayatnya tidak ada di dalam Al-Quran. Yang 10 itu tidak ada, hukumnya juga tidak ada. Kemudian adapun yang 5 ini ayatnya tidak ada tetapi hukumnya masih ada. Baik. Ini yang model yang pertama. Ada yang dihapus ayatnya, hukumnya juga dihapus. Model yang kedua, ada yang dihapus ayatnya, lagu hukumnya tetap. Mara Ibru 5 nuh. Contoh lain adalah ayat rajam. Dalam hadis yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm, isnaduhu sahihun kasyamsi, sanadnya itu jelas-jelas sahih mara angkun matahari, kata beliau. Ubay bin Ka'ab mengatakan, dulu surat Al-Ahzab tuwazil Baqarah atau akthar. Dahulu panjangnya surah Al-Ahzab itu sama seperti panjangnya surah Al-Baqarah, bahkan lebih panjang. Lagu nengka lamun pebuka Al-Quran surat Al-Ahzab nono ara 10 halaman. Surah Al-Ahzab 10 halaman. 1, 2, 3, 4 5 lembar 10 halaman. Sedangkan surah Al-Baqarah itu tadi sekitar hampir 50 halaman. Hampir 50 halaman. Perhatikan ucapan Ubay bin Ka'ab, dulu surat Al-Ahzab nengka arah 10 halaman, dulu panjangnya seperti Al-Baqarah, bahkan lebih panjang. Berpira ayat ngapus dari Allah? Berapa ayat yang Allah hapus? Sekarang hanya 10 halaman. Padahal dulu sepanjang surah Al-Baqarah atau akthar, bahkan lebih panjang. Berarti berapa ayat yang dihapus? Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, di antara ayat surat Al-Baqarah yang surat Al-Ahzab yang pernah kami baca adalah wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah nakalan minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang sudah nikah lagu bezina, perempuan yang sudah nikah lagu bezina, farjumuhumal battah, rajam mereka sampai mati, lempar mereka pakai batu sampai mati, nakalan minallah, hukuman dari Allah, wallahu azizun hakim, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Masih ada ke ayat ini? Ya nara, lagu hukumnya masih ada, hukum rajam nuh masih ada hukumnya.
Lagu pe buka nengka surat Al-Ahzab ya pengen deti ya. Taib. Sudah dihapus, ayatnya dihapus, hukumnya masih. Yang ketiga, ada yang ada ayat Al-Quran, hukumnya dihapus tetapi ayatnya masih ada. Masih ya bau maca ya pen Al-Quran nengka. Lagu hukumnya jerak nama kadu kadaluarsa. Sudah dihapus hukumnya. Contohnya adalah firman Allah di dalam surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian ingin bicara secara khusus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka harus sedekah dulu. Layak para sahabat lamun genda mele ngeraos kanca Nabi secara khusus, jadi tiket dan ngeraos no sedekah dulu. Lamun nek pe bersedekah masih pe bau ngeraos kanca Nabi. Baik. Tidak boleh bicara secara khusus dengan Nabi alaihi salatu wasallam sampai sedekah dulu. Tetapi ayat ini dihapus oleh ayat selanjutnya. Aashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat? Apakah kalian takut miskin kalau setiap kali ingin bicara dengan Nabi kemudian kalian sedekah? Karena ahlapu sahabat ini lamun nabau bilang detik dan ngerawas kanca Nabi, bilang detik genda ngerawas. Lagu berarti bilang detik genda sedekah. Apakah kalian takut miskin? Ya sudah, nggak apa-apa kata Allah, nggak usah sedekah. Dihapus. Ayatnya sampai sekarang masih ada. Lagu hukumnya sudah tidak ada. Nah, itu dia 3 model penghapusan dalam Al-Quran. Ada menghapus ayat sekaligus hukum, ada ngapus ayat tetapi hukum masih ada. Yang ketiga, ada ngapus hukum tetapi ayat masih ada. Dan ini menunjukkan kepada kita para jamaah sekalian, pembahasan tentang nasikh dan mansukh ini menunjukkan kepada kita yang bisa mengotak-ngatik agama ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Berhak ngotak-ngatik agama ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak berhak untuk menghapus hukum Allah, mengganti hukum Allah, hanya Allah yang berhak. Ustaz, ya, kiai atau yang lainnya tidak berhak untuk mengganti hukum Allah. Ya. Pernah ada salah seorang jamaah SMS tiang, kemudian mengatakan, Ustaz, tiang ngendang izin untuk nggawe riba terakhir nenek, kata dia. Ya, subhanallah, kenapa minta izinnya sama saya? SMS beliau, tiang minta izin untuk minjam uang di bank terakhir jadi modal untuk usaha ini, kata dia. Terakhir pezinang tiang, katanya. Saya katakan, kalau antum ingin minta izin, riba itu haram. Kalau ingin minta izin supaya dihalalkan, minta izin sama Allah, jangan kepada tiang. Berhak ngotak-ngatik agama ini hanya Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan yang tadinya haram jadi halal, yang tadinya halal jadi haram, Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Nun Al-Qalam itu? Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Orang-orang Quraisy mengatakan, aduh, agama Islam ini piaan Muhammad ini, Al-Quran ini ucapannya Muhammad. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau betul Muhammad itu dia membuat-buat ucapan kemudian mengatasnamakan kami, Muhammad yang punya ucapan kemudian dia katakan ini agama Allah padahal bukan, kalau betul seperti yang kalian tuduhkan, la akhadna minhu bil yamin, kami akan pegang Muhammad dengan tangan kanan, thumma laqata'na minhul watin, kemudian kami akan putuskan urat sarafnya, fama minkum min ahadin anhu hajizin, tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa menghalangi kami untuk menghukum Muhammad, kata Allah. Lamun Nabi saja diancam seperti itu, apalagi ya. Jadi subhanallah, hanya Allah yang berhak ngotak-ngatik agama ini. Lamun ita je nara hak, ini agamanya Allah Subhanahu wa taala, ita je sekedar nerima. Allah katakan halal, halal sudah. Allah katakan haram, haram sudah. Ya. Jangan diotak-atik. Ya. Baik.
Apalagi pernah ada seseorang mengatakan, dan ini pernah yang sampaikan kepada pelunggu, ketika ditanya, Ustaz, tentu ke maulid no ya narak dalilna, apakah betul maulid itu tidak ada dalilnya? Apa kata beliau? Lakukan sudah, nanti saya tanggung jawab di hadapan Allah. Ya Allah, saya ngepi agama sebenarnya. Ya. Siapa sebenarnya yang punya agama? Nah ini dia, mengetahui tentang nasih dan mansukh ini membuat kita sadar bahwa agama ini milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia yang berhak menghapus apa yang ingin dia hapus, dan dia juga yang berhak menetapkan apa yang ingin dia tetapkan. Cuman satu hal yang harus dipahami, masalah nasih dan mansukh ini yang tambahkan sedikit saja, ini hanya berkaitan dengan masalah hukum, tidak berkaitan dengan masalah akidah. Tidak ada namanya nasih dan mansukh dalam urusan akidah. Nasih dan mansukh kata Imam Ibnu Abdul Bar khusus dalam urusan perintah dan larangan. Terkadang suruh ndai tajuluk si Allah, tiba-tiba Allah larang. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Terkadang awalnya Allah larang, tiba-tiba Allah bolehkan. Ini hak Allah. Lagu lamun urusan akidah, dari zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat, yang namanya syirik tetap syirik haram. Yang namanya tauhid itu adalah kewajiban paling tinggi, tidak pernah berubah. Ya. Wallahu taala a'la wa alam. Ini dia apa yang bisa tiang sampaikan. Tiang hendang maaf atas segala kurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tiang persilakan selesai azan kalau ada. Ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi